Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, jamaah Masjid Haqqul Yaqin yang semoga Allah berkenan menerima semua ibadah kita, yang semoga Allah berkenan mengampuni kita, yang semoga Allah berkenan mengistiqamahkan kita, dan yang semoga Allah berkenan memasukkan dan mengumpulkan kita bersama nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib akan menyampaikan 3 perkara besar kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana 3 perkara besar ini khatib harapkan bisa oleh kita semua, dari khatib dan juga jamaah sekalian, untuk kita dengarkan dengan seksama, kita fahami dengan baik, kita usahakan untuk kita amalkan, dan kita usahakan untuk kita sampaikan kepada yang lain pula. Jamaah Masjid Haqqul Yaqin, ikhwah fillah rahimakumullah. Pertama, Ramadan adalah bulan yang seharusnya menjadikan kita mukmin yang kuat. Ramadan adalah bulan yang harusnya menjadikan kita mukmin yang kuat. Ketika Ramadan, Allah meminta kita untuk berpuasa. Kita berpuasa atau tidak, itu hanya kita dan Allah yang tahu. Maka sesungguhnya kita ini adalah hamba-hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Kalau ketika Ramadan kemarin kita rajin ibadah, rajin amal soleh, maka kita berharap di luar Ramadan jangan sampai hilang iman kita, karena kita hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Ada tak ada Ramadan, kita tetap beribadah kepada Allah. Ramadan itu Bapak Ibu adalah bulan yang menjadikan kita kaum muslimin sebagai orang muslim yang merasakan bahwa kita punya Tuhan. Ramadan itu ada untuk menjadikan kita muslim, orang yang merasakan bahwa kita punya Tuhan. Karena apa? Saat ini banyak kaum muslimin yang dia tidak merasa bahwa dia punya Tuhan. Kesadaran memiliki Tuhan itulah yang disebut dengan takwa. Takwa itu adalah ketika kita berserah diri kepada Allah, kita sadar diawasi oleh Allah, kita sadar dipantau oleh Allah, dan kita berbuat sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka tak akan mungkin Bapak Ibu, orang-orang yang bertakwa itu berbuat kejahatan. Kalau seandainya kita semua kaum muslimin betul-betul memaknai Ramadan, maka harusnya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bagaimana caranya supaya iman dan takwa ini tetap ada walaupun Ramadan sudah berakhir? Banyak caranya. 2 di antaranya adalah jadikanlah hati kita hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan senantiasa yakin bahwa Allah akan membalas semua perbuatan kita. Dan mana kita tahu? Pertama dari hadis Jibril, riwayat Bukhari Muslim, panjang hadisnya. Kata malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil ihsan." Maka Nabi menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah kamu kepada Allah seolah kamu melihat Allah, dan kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Yang kedua dari surah Al-Zalzalah ayat 5 dan 6, halaman sebelah kanan bagian tengah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Amal baik walaupun sedikit, walaupun kecil, Allah akan balas. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Amal buruk walaupun sedikit, walaupun kecil, pasti Allah akan membalas. Kalau setiap kita sadar akan hal ini, maka harusnya tidak akan ada kasus korupsi Pertamina hingga 200 triliun. Tidak akan ada kasus anggota DPR oknum yang terlibat perjudian online. Tidak akan ada orang rumah yang mau buang sampah sembarangan karena dia sadar bisa bikin banjir, bisa bikin celaka orang. Tak akan ada orang yang dia di jalan ketika tidak urgent mau melanggar lampu merah, kecuali urgent.
Karena dia sadar kalau dia melanggar bisa jadi membahayakan orang. Kalau orang punya kesadaran iman dan takwa, harusnya tidak akan ada kejahatan. Dan harusnya negara Indonesia ini yang katanya mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi apa? Bukti menunjukkan bahwa Indonesia negara yang jumlah judi online-nya menyentuh angka 100 triliun. Maka di mana muslimnya? Di mana iman dan takwanya? Maka Bapak Ibu, kami menghimbau kepada kita semua, khatib menghimbau kepada kita semua, jagalah iman dan takwa kita. Kami memahami, mungkin dalam majelis ini belum semua yang betul-betul bisa menjalankan perintah agama. Mungkin ada di antara kita yang sholatnya baru sholat Id ini, sholatnya hanya Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Mungkin ada di antara kita yang baca Quran pun tak orang. Mungkin ada di antara kita yang puasa tidak tapi ikut sholat Id. Tapi kami harap setiap kita kalau sadar punya kekurangan, mari kita berubah Bapak Ibu. Sampai kapan mau begini terus? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya iman yang bagus, maka kami berharap pertahankan Bapak Ibu, istiqomahkan imannya, paksakan untuk beribadah. Bapak Ibu punya anak, ajarkan iman kepada anaknya. Kita miris melihat orang tuanya pulang pergi ke masjid, rukuk sujud tonggak-tonggak, tapi anaknya tak tahu sholat. Anaknya sibuk dengan dunianya, tak pernah diajak ke masjid. Dan anak-anaknya, saudara-saudara kami, teman-teman kami, hendaklah kita menjadi anak-anak muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Anak muda tidak apa-apa, gaul tidak apa-apa, bermain tidak apa-apa. Tapi ingat, kita harus punya iman, kita harus punya takwa. Karena apa? Ramadan menjadikan kita orang yang kuat iman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Haqqul Yaqin, ikhwah billah rahimakumullah. Perkara besar yang kedua adalah bahwa Ramadan ini menjadikan kita mukmin yang kuat ilmu. Ramadan menjadikan kita mukmin yang kuat ilmu. Ketika di bulan Ramadan, pasti setiap kita berusaha membaca Quran sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaannya, apakah isi Quran sudah kita amalkan? Tidak perlu banyak, salah satu misalnya apa? Menuntut ilmu. Wahyu pertama yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, merujuk pada kitab tafsir Al-Maghribi. Beliau menjelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Waktu itu Nabi Muhammad tidak pandai baca Bapak Ibu, tapi Allah suruh untuk baca. Ma'ana biqari, kata Nabi, aku tak pandai membaca, apa yang aku baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika Nabi Muhammad membaca dengan kehendak Allah, dengan permohonan Allah, dia bisa membaca. Khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua, manusia diciptakan dari segumpal darah. Bapak Ibu, segumpal darah tidak ada artinya, hanya sebuah darah. Apa artinya? Tetapi dari situlah Allah jadikan perumpamaan. Manusia walaupun dia ada segumpal darah, Allah kasih dia potensi, Allah kasih dia iman, bisa dia sukses. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allah suruh untuk baca lagi. Maka kita kaum muslimin, karena mau sukses, mau pintar, jangan sekali membaca, harus berkali-kali membaca. Karena dari ayat ini Iqra-nya 2 kali. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan akramnya Allah, kemuliaannya Allah, Allah jadikan kamu pandai. Allati 'allama bil qalam, dia mengajarkan kamu dengan pena. Pena Bapak Ibu di warung cuma 2.000, benda mati tak ada artinya, tak ada harganya. Tapi justru dengan pena Allah jadikan kita bisa melihat. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari yang tak tahu jadi tahu. Kalau kita simpulkan Bapak Ibu, seolah Allah ingin menyampaikan, wahai manusia, kamu itu Allah ciptakan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi Allah berikan potensi kamu ilmu.
potensi feda, potensi bacaan. Lalu kenapa kamu tak mau menuntut ilmu? Itu pesan dari Allah. Bapak Ibu, ulama zaman dulu karyanya bisa kita baca sampai sekarang karena pena mereka. Mereka tulis. Sejarah bisa tercatat karena ditulis. Ilmu bisa sampai di sini karena diwariskan. Maka kami miris melihat Bapak Ibu, kaum muslimin kok tidak ada perkembangan, kok tidak ada kemajuan. Kalaupun ada, hanya sebagian, tidak menyeluruh. Mungkin Bapak Ibu, kita lalai terhadap ilmu. Maka Bapak Ibu, bagaimana cara tetap kuat ilmu walaupun sesudah Ramadan? Kami menghimbau kepada kita semua, khatib sendiri juga kepada Bapak Ibu semua, tetaplah membaca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, kemudian bergurulah pada ulama yang tepat. Masjid kita kalau bisa hadirkan ulama yang bisa kajian kitab, biar dia tematik, biar tidak bahasanya ke sana kemari. Dan di Dubai, di Timur sudah ada Gramedia. Apa salahnya kita ke sana, beli satu buku, baca. Setelah dibaca dipahami, setelah dipahami diskusikan supaya narasinya berkembang. Setelah menjadi narasi yang berkembang, idenya diamalkan, dipraktekkan, baru bisa mencapai kemajuan. Terkadang kita sibuk, ini gara-gara antek Yahudi, gara-gara antek asing, tapi kita tidak mau berkembang. Bagaimana kita mau maju? Maka kami berpesan Bapak Ibu, mari setiap kita tuntut ilmu sungguh-sungguh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah cukup umur, boleh gunakan YouTube untuk menuntut ilmu atau kajian di masjid. Bapak Ibu yang punya anak sekolah, anaknya di sekolah terbaik. Anak-anak kami yang sekolah, adik-adik kami yang sekolah, jangan cukupkan belajar di sekolah, baca bukunya. Sering bertanya, jangan malu bertanya. Ketika ada yang bertanya, jangan dipuli, jangan malu bertanya. Paksakan diri itu bertanya, biar luas ilmunya. Sehingga kita kaum muslimin bisa mencapai visi rahmatan lil alamin dengan ilmu tadi. Terakhir, yang ketiga, perkara besar yang ingin kami sampaikan adalah Ramadan menjadikan kita mukmin yang kuat harta. Ramadan menjadikan kita mukmin yang kuat harta. Ketika Ramadan datang, Rasulullah itu lebih dermawan daripada bulan biasanya. Ajwadan nas istilah hadisnya. Kenapa beliau bisa begitu dermawan? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 halaman sebelah kiri bagian tengah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ilustrasinya, orang seringkali itu seperti menanam satu biji. Satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 lagi tangkai pahala. 7 kali 100 secara matematika, 700 kali pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, kami menghimbau kepada kita semua dengan himbauan yang luas bahwa kita kaum muslimin harus menjadi orang kaya. Ya, kita kaum muslimin harus menjadi orang yang kaya. Karena kalau kita tidak kaya, kita harus sedekah dengan apa? Kita kaum muslimin harus menguasai ilmu ekonomi. Kalaupun belum bisa ilmu ekonomi, minimal ilmu mengatur keuangan pribadi, supaya bisa bermanfaat harta kita untuk kita, untuk orang, dan untuk Islam. Dan tak menutup kemungkinan orang teman-teman kita non-muslim di luar sana, kalau kita punya kelebihan harta, kasih mereka sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin. Jangan terkecoh dengan kata-kata tidak apa-apa kita miskin, yang penting taat kepada Allah. Tidak apa-apa, tidak usah kita kerja-kerja sibuk-sibuk, ini dunia semua. Tidak Bapak Ibu, itu narasi yang keliru. Itu narasi yang keliru. Kita muslim, kita ibadah, kita harus kaya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita saat ini ekonominya belum mencukupi, tidak apa-apa. Jangan sampai kita, mohon maaf, kondisi ekonominya dalam tanda kutip kurang memadai,
jangan sampai mental kita juga mental miskin. Apa contohnya? Minta-minta, bermasalah, ya Bapak kami tidak bisa apa-apa, tolong kami, bantu kami. Tidak. Umat Islam harus mandiri. Ketika yang kaya, Bapak Ibu, di sekitar kita di sini ada Bapak Ibu yang kaya, membantu yang selesai. Yang susah tetap berusaha untuk mencapai kekayaan, maka ada sinkronisasi yang atas dengan yang bawah, baru bisa tercapai kemajuan. Kadang yang di atas tak peduli dengan yang di bawah, kadang yang di bawah tak mau mengambil yang di atas untuk kaya. Bagaimana Islam bisa maju tadi? Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya tetap bisa kuat harta setelah Ramadan ini? Maka khatib menghimbau kepada diri hati dan Bapak Ibu serta jamaah semua, kalau Bapak Ibu punya kelebihan rezeki, silahkan Bapak Ibu buat di rumahnya celengan sedekah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika mau sedekah, masukkan dulu dalam celengan tadi. Ketika nanti uangnya sudah kumpul banyak, misalnya 10 juta, 20 juta misalnya, cari di sekitar kita nih, mana yang susah, mana yang mau sekolah tapi tak cukup duitnya, mana yang mau makan malam tak ada uangnya, itu kita kasih uangnya. Kami tidak menyalahkan yang sedekah di masjid, tidak semuanya benar, ini hanya perihal pilihan. Ketika Bapak Ibu sudah cari orang yang susah tadi, kasih uangnya, maka itu akan lebih berdampak kepada objek sedekah tadi. Karena sedekah itu tak hanya sekedar memberi, tapi perlu kebijaksanaan yang lebih berarti. Kita perlu sedekah yang ada skemanya, sedekah yang berjangka panjang, sedekah yang ada perencanaannya. Dan termasuk kalau kita masih susah ekonominya Bapak Ibu, jangan sampai kita menyerah. Ingat di awal, kalau kita tahu, kita sadar kita punya Allah. Kalau saat ini kita susah, hutangnya banyak masalah di rumah, makanan susah, kehidupan susah, Bapak Ibu, kami katakan, mari kita tetap semangat, karena kita punya Allah. Sembari kita semangat karena punya Allah, tetap berusaha semangat untuk kita. Ketika kita mau berusaha, minta sama Allah, Allah mudahkan, maka semuanya akan menjadi terwujud. Tak akan ada yang mustahil. Maka Bapak Ibu, semoga sedikit ini bisa diambil pelajaran. Ramadan menjadikan kita kuat iman, kuat ilmu, dan kuat harta. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.